Hari ini kita masih melanjutkan materi kita yang kedua. B kemarin itu kita membahas kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, di mana kita sudah ketahui ada 4 kebijakan yang dilaksanakan penjajah di Indonesia. Ada monopoli, sewa tanah, tanam paksa, dan kerja paksa. Nah, sekarang yang kelima, kita akan membahas tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sebelum Miss lanjut, Miss akan jelaskan perbedaan imperialisme dan kolonialisme. Ya, jadi kolonialisme itu tujuannya untuk menghabiskan sumber daya alam dari negara yang berkaitan untuk diangkut ke negara induknya. Sedangkan imperialisme itu mempunyai tujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara yang berkaitan. Jadi pada intinya kalau kolonialisme itu dia hanya menghabiskan sumber daya alam suatu negara. Bedanya dengan imperialisme di sini dia lebih cakupannya itu dia lebih luas. Dia bukan hanya menghabiskan sumber daya alam, tapi dia juga ingin menanamkan pengaruh dia di negara tersebut, bukan dalam hal perdagangan saja. Dia sudah ikut campur dalam masalah politik, pemerintahan, dan lain-lain. Itu namanya imperialisme. Nah, imperialisme itu juga terdiri dari dua. Ada imperialisme modern, ada imperialisme kuno. Nah, imperialisme kuno itu dimulai sebelum masa revolusi industri di Inggris. Di situ para penjelajah Eropa itu dikenal dengan semboyan 3G, gold, glory, dan gospel. Sementara kalau imperialisme modern itu dimulai dari setelah adanya revolusi industri. Jadi mereka sudah mengenal teknologi dan lain-lain. Nah, di sini rakyat Indonesia itu tidak tinggal diam menghadapi penjajah yang ada di depan mata mereka. Nah, perlawanan dilakukan di banyak tempat di Indonesia. Pada umumnya perlawanan itu fokus pada dua hal. Yang pertama, persekutuan dagang, dan yang kedua, pemerintah kolonial. Jadi kita di sini akan membahas ada dua materi kita. A itu perlawanan terhadap persekutuan dagang, B perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan terhadap persekutuan dagang di sini VOC itu ada 4 perlawanan rakyat Indonesia. Yang pertama, Sultan Babullah mengusir Portugis, yang kedua perlawanan Aceh, yang ketiga ketangguhan ayam jantan dari timur, yang keempat serangan Mataram terhadap VOC. Sementara itu, setelah habis masanya persekutuan dagang VOC, kita akan menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Nah, di sini rakyat Indonesia masih berupaya untuk mengusir para penjajah. Jadi terjadi beberapa perang di berbagai daerah. Ada perang di Ambon, di Sumatera Barat, perang di Ponorogo, perang Aceh, di Sumatera Utara, perang Banjar, lalu ada perang di Bali. Oke, baik. Kita akan langsung saja masuk yang A, perlawanan terhadap persekutuan dagang. Di sini cerita yang pertama adalah Sultan Babullah mengusir Portugis. Nah, pada saat ini konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang itu terjadi sejak VOC menunjukkan kesombongannya. Nah, pada saat itu terjadi perang antara kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, di sini Ternate dan Tidore mereka itu diadu domba oleh Portugis. Ya, dalam perang itu Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore, di mana Portugis itu mendapatkan dukungan dari Ternate. Nah, rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun ini melakukan perlawanan. Lalu, karena Sultan Hairun ini merupakan raja yang cinta damai, jadi dia tidak mau Ternate dan Tidore itu perang terus-menerus. Lalu di sini Portugis dengan niat dia mengundang Sultan Hairun untuk berdamai. Pada awalnya perundingan itu berjalan dengan baik. Tapi ternyata perdamaian atau perundingan yang dilakukan oleh Portugis ini punya maksud terselubung, di mana saat itu Portugis membunuh Sultan Hairun. Nah,
Peristiwa itu menimbulkan kemarahan besar bagi rakyat Maluku, terutama Sultan Baabullah, yaitu putra dari Sultan Hairum. Ya. Nah, Sultan Baabullah di sini bertekad mengusir Portugis dan pada akhirnya Portugis itu menyerah. Ini cerita yang pertama. Lalu yang kedua ada perlawanan Aceh. Nah, tokohnya di sini adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dari Aceh sudah mempersiapkan armadanya untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu, sebanyak 800 prajurit dikerahkan untuk menyerbu Portugis. Tepat tahun 1629, serangan yang dilakukan, tetapi pada saat itu Aceh mengalami kegagalan dalam menaklukkan Portugis. Tapi meskipun kalah, Aceh tetap menjadi kesultanan yang merdeka. Lalu yang ketiga ada ketangguhan ayam jantan dari timur. Di sini tokohnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini adalah sultan dari kerajaan Goa di daerah Sulawesi Selatan. Kenapa dia dijuluki oleh ayam jantan dari timur? Karena dia ini adalah pejuang yang gigih dan sangat diperhitungkan oleh VOC. Nah, tetapi dengan menggunakan politik memecah belah, VOC berhasil mengadu domba antara kerajaan Goa dan Bone yang dipimpin oleh Arum Malaka. Jadi sama halnya dengan cerita sebelumnya, Belanda di sini VOC dia melakukan politik adu domba. Nah, VOC memberikan dukungan kepada Bone sehingga Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan dan terpaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Pada intinya, perjanjian Bongaya ini memberikan manfaat yang lebih untuk Belanda. Lalu yang keempat ada serangan Mataram terhadap VOC. Ini adalah tokohnya Raja Mataram, Sultan Agung. Oke. Keberadaan VOC di Batavia atau Jakarta sangat membahayakan Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Nah, di sini Raja Mataram, Sultan Agung, sudah mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Tapi, perlawanan pasukan Mataram terpaksa mengalami kegagalan karena kekurangan bahan mentah, senjata, terserang wabah penyakit, dan kelelahan. Oke. Lalu, pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dia dibubarkan. Resmi 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Nah, setelah VOC bubar, Indonesia berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, kita memasuki era pemerintah Hindia Belanda. Nah, di bawah pemerintah Hindia Belanda, rakyat Indonesia tetap terus berupaya untuk mengusir para penjajah. Nah, pertama ada Perang Saparua di Ambon. Perang rakyat Ambon ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan Pattimura. Dalam perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, Pattimura dibantu oleh seorang pahlawan wanita, itu namanya Christina Marta Tiahau. Dia ini adalah putri tunggal Paulus Tiahau, sahabat dari Pattimura. Nah, perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan pasukan Hindia Belanda dari Jakarta datang. Ya, pada akhirnya Belanda masih menang. Pattimura ditangkap dan akhirnya dihukum gantung. Oke. Lalu yang kedua ada Perang Padri di Sumatera Barat. Nah, ini tokohnya adalah Tuanku Imam Bonjol yang ada di mata uang rupiah nominal 5.000. Ya, bersatunya kaum padri atau ulama dan kaum adat melawan pemerintah Hindia Belanda menyebabkan Belanda itu kewalahan. Ya, Belanda di sini menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Capellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, Belanda menang. Lalu, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan hingga dia wafat tahun 1864. Yang ketiga, ada Perang Diponegoro. Ya, Perang Diponegoro ini merupakan salah satu perang besar perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Latar belakangnya, Belanda ikut campur tangan dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta.
Kenapa dia disebut dengan perang besar? Karena sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 tentara Belanda itu tewas. Sekitar 200.000 lebih penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta meninggal. Jadi ini awal mulanya Belanda itu ingin membangun jalan dan dia memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Hal itu memicu kemarahan oleh para penduduk dan Diponegoro sendiri. Nah, Belanda pun segera mengutus serdadunya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda. Nah, pada akhirnya perundingan itu hanyalah tipu dari Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro, diasingkan dan sampai dia wafat. Yang keempat ada Perang Aceh. Perang Aceh di sini tokohnya adalah Tengku Umar dan Cut Nyak Nah, Perang Aceh di sini perang yang sulit dikalahkan. Kenapa? Karena rakyat Aceh itu jiwa masyarakatnya itu pantang menyerah. Jadi mereka gigih untuk melawan Belanda. Nah, pemerintah Belanda sama sekali kewalahan dan tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Nah, pada akhirnya mereka menemukan taktik yang paling mujarab untuk mengalahkan Aceh ini, yaitu dengan mengadu domba antara golongan ule balang atau bangsawan dengan ulama, dan taktik ini berhasil. Lalu yang kelima, ada perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Ya, perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamaraja ke-12. Perlawanan di Sumatera Utara ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 29 tahun. Atau ada juga yang menyebutkan ini Perang Bata. Nah, pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di daerah Pakpak. Lalu yang keenam, ada Perang Banjar. Nah, ini sama, Belanda ini ikut campur dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Nah, pemberontakan ini dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom tertangkap. Lalu Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan rakyat Banjar di Pulau Kalimantan. Oke. Yang terakhir, Perang Jagaraga di Bali. Nah, ini tokohnya adalah I Gusti Ngurah Rai yang ada di uang 50.000. Nah, Perang Jagaraga ini berawal saat pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Apa itu hak tawan karang? Hak tawan karang itu isinya setiap kapal yang kandas di perairan Bali merupakan hak penguasa di daerah tersebut. Nah, pada saat itu, 2 kapal milik Belanda ditahan oleh rakyat Bali dan itu menimbulkan kemarahan Belanda. Nah, untuk melawan musuh rakyat Bali ini tidak segan-segan melakukan perang puputan yang dipimpin oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai. Nah, seluruh kerajaan di Bali jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan nama Perang Puputan Margarana. Jadi perang di Bali ini menyebabkan Belanda itu melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng. Nah, di sini ada juga yang menyebutkan Perang Puputan Margarana. Kenapa disebut Perang Puputan Margarana? Puputan itu adalah perang habis-habisan. Jadi istilahnya perang sampai titik darah penghabisan. Nah, Margarana ini nama desa yang ada di Bali. Jadi perang ini terjadi di desa Margarana sehingga disebutlah dia dengan nama Puputan Margarana. Oke, itu adalah ketujuh perlawanan masyarakat di berbagai daerah untuk melawan pemerintah Hindia Belanda.